Jadi mari sekarang kita telusuri kembali bagaimana dan dari mana kita berasal sekarang, agar kita tahu dari mana kita berasal dan agar bisa pulang ke tempat asal kita setelah nanti kita meninggalkan dunia ini, agar tidak tersesat. Ini ilmu makrifat tingkat tinggi. Jadi kita akan bisa mengambil hikmahnya dari kejadian tersebut tentang awal penciptaan makhluk, karena penting untuk kita ketahui bersama supaya kita tidak tersesat di jalan ketika nanti atau kita saat suluk kepada Allah, ketika nanti kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tempat kita berasal. Saya mengambil referensi untuk pembahasan ini dari kitab Sirrul Asror, karena di sana jelas sekali dan cukup komplit tentang pembahasan awal penciptaan makhluk dalam ilmu makrifat atau ilmu makrifat mengenal Allah. Di dalam kitab tersebut yang punya kitabnya untuk saudaraku yang diawali dengan i'lam wafaqakallahu lima yuhibbu, yang itu ya. Nah, akan kami langsung terjemahkan saja agar mudah untuk dipahami. Itu yang berarti i'lam, itu ketahuilah. Wafaqoka, semoga engkau diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dicintai dan diridhoi oleh Tuhan. Nah, makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Ruh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia diciptakan daripada cahaya jamal Allah, sebagaimana firman Allah di dalam hadis qudsi yang artinya, aku ciptakan Ruh Muhammad dari cahayaku. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama diciptakan oleh Tuhan ialah ruhku, dan yang pertama diciptakan oleh Tuhan ialah cahayaku, dan yang pertama diciptakan oleh Tuhan ialah kalam, dan yang pertama diciptakan oleh Tuhan ialah akal. Jadi ruh, cahaya, kalam, dan akal. Nah, di sini di akhir kalimatnya berbunyi fal muradu minha sayun wahidan, bahwa hakikatul Muhammadiyah walaupun banyak nama, ruh, cahaya, kalam, dan akal, pada dasarnya itu adalah satu, yaitu hakikat Muhammad. Nah, satu persatu ya sahabat tilawah, semuanya kita pahami. Jadi yang awal diciptakan itu namanya adalah hakikat Muhammad. Nah, sekarang kita lanjut lakin sumia. Nah, hakikat Muhammad tersebut diberi nama lakin sumia nur likauni hafian anidulumat. Hakikat Muhammad tersebut diberi nama nur
atau disebut nur karena bersih dari segala kegelapan yang menghalanginya. Sebagaimana firman Allah, telah datang kepadamu cahaya dan kitab penerang dari Allah. Hakikat Muhammad disebut juga akal tadi ya, karena ia yang menemukan segala sesuatu. Hakikat Muhammad itu kan disebut kalam karena ia menjadi sebab perpindahan ilmu, seperti halnya mata pena sebagai pengalih ilmu dari alam lahut, atau pengetahuan yang tertulis istilahnya. Jadi ruh Muhammad itu kenapa dikatakan ruh yang termurni sebagai makhluk sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, aku dari Allah dan makhluk lain dari aku. Nah, seperti itu. Wa khalaqallahul arwah kullaha minhu. Nah, lanjut ke sana. Ini yang artinya Allah Subhanahu wa taala dari ruh Muhammad itulah Allah menciptakan semua ruh ini di alam lahut dalam bentuk yang baik, bahkan yang terbaik, yang hakiki. Itulah nama seluruh manusia di alam lahut. Alam lahut adalah negeri asal. Setelah 4.000 tahun dari penciptaan ruh Muhammad tadi, maka Allah menciptakan aras. Nah, dari nur Muhammad, begitu pula seluruh makhluk lainnya. Ini diciptakan dari nur Muhammad. Nah, setelah itu suma warodat al-arwah ila darki asfal. Nah, setelah itu selanjutnya ruh-ruh diturunkan ke alam yang terendah, dimasukkan pada makhluk-makhluk yang terendah, yaitu jasad. Sebagaimana firman Allah, kemudian aku turunkan manusia ke tempat yang terendah. Prosesnya turunnya itu adalah setelah ruh diciptakan di alam lahut tadi. Nah, maka diturunkan ke alam Jabarut dan dibalut dengan cahaya Jabarut bagai pakaian antara dua haram lapis, dan kedua ini disebut ruh sultani. Nah, selanjutnya diturunkan lagi ke alam malakut. Nah, di sana dibalut dengan cahaya malakut yang disebut ruh rohani. Nah, kemudian diturunkan lagi ke alam mulki dan disebut dengan cahaya mulki. Ini berada di lapis terendah, lapis keempat, yang disebutnya ini ruh jasmani. Nah, setelah itu di lapis keempat summa khalaqallahu al-ajsadi minha. Dari sana selanjutnya Allah menciptakan badan atau jasad dari mulki atau bumi. Jadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dari bumi aku ciptakan kamu, kepada bumi aku mengambilkanmu, dan dari bumi pula lah aku mengeluarkanmu. Setelah terwujud jasad, maka Allah memerintahkan ruh agar masuk ke dalam jasad, dan ruh masuklah ke dalam jasad. Ini sebagaimana firman Allah yang berbunyi, kuciptakan ruh dariku ke dalam jasad.
Nah, setelah itu falama ta'alaqat al-arwah wa ansat fil ajsadi. Setelah itu ketika ruh berada di dalam jasad dan merasa senang berada di dalam jasad, ruh lupa akan perjanjian awal di alam lahut, yaitu perjanjian alastu birobbikum. Nah, di sini yang sering kami bahas di video-video ini, yang suka kami kasih judul jangan terkejut atau Anda akan terkejut. Nah, ini karena ini saya itu tahu dari sini dan sinkron dengan apa yang dispiritualkan ketika suluk. Jadi benar, ya, Engkau adalah Tuhanku dahulu itu. Kita sudah mengadakan persaksian, ya, perjanjian awal istilahnya. Karena ruh lupa pada perjanjian awal, maka ruh tidak dapat kembali ke alam lahut, ke tempat awal. Nah, ini ditakutkannya itu seperti ini. Jika kita tidak makrifat kembali, ya, ini adalah ilmu makrifat tingkat tinggi. Dengan kasihnya Tuhan menolong mereka dengan menurunkan, ya, kitab-kitab samawi seperti peringatan tentang negeri asal bagi mereka sesuai dengan firman Tuhan. Firman Allah, berikanlah peringatan pada mereka tentang hari-hari Tuhan, ialah hari pertemuan antara Tuhan dengan seluruh arwah di alam lahut. Lain halnya dengan para nabi, mereka datang ke bumi dan kembali ke akhirat, badannya di bumi, sedangkan ruh intinya berada di negeri asal karena adanya peringatan ini. Dan sangat sedikit orang-orang yang sadar dan kembali serta berkeinginan untuk sampai kembali atau berpulang kembali ke alam asal. Nah, di sini sahabatku, sahabat tilawah semuanya, kita pentingnya bermakrifat kepada Allah, suluk atau pendakian, ya, untuk kita kembali ke alam asal. Karena panjang prosesnya itu, karena ya seperti ini penciptaannya, mulki, malakut, jabarut, dan lahut. Itu kita akan istilahnya terjelajah, ya, di dalam pendakian, tapi tidak sebagaimana yang kita bayangkan, seperti lorong waktu gitu misalnya, ya, atau menjelajah waktu seperti kita menjelajah alam-alam, bukan seperti yang kita bayangkan, ya. Buktinya, intinya kesadaran tertinggi saja, ya, ingat kepada Allah dan tahu asal kita dari sana. Nah, maka dengan sendirinya alam-alam seperti mulki, malakut, jabarut akan teraplikasikan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan sehari-hari kita, kegiatan beribadah maupun kegiatan di luar ibadah. Itulah sahabatku, pentingnya kita kembali ke alam asal, awal penciptaan makhluk di dalam ilmu makrifat. Karena ini ilmu makrifat tingkat tinggi tentang awal penciptaan makhluk. Ini penting di dalam ilmu makrifat agar kita bisa berpulang ke asal, mulih ka jati, mulang ke asal.